kasih sahabat Oase, Anda masih bersama kami dalam Oase. Kita lanjutkan kembali nih diskusi kita bersama dengan Kak Alma terkait merubah insecure menjadi bersyukur. Oke Kak Alma, tadi kan kita sudah membahas nih tentang bagaimana pandangan Islam terkait dengan insecure, bahwasanya kalau kita insecure itu lebih baik insecure terhadap urusan akhirat gitu, bukan urusan dunia. Dan kemudian tadi terkait dengan penyebab dari insecure itu ada 3, tapi Kak Alma sebutin baru 2. Yang pertama adalah bahwasanya intinya kita tuh tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi ketika ingin mencoba sesuatu gitu kan, yang mana nanti hal itu akan menyakiti diri kita sendiri dan berujung pada rasa insecure tadi gitu. Dan kemudian yang kedua apa nih Kak Alma? Baik, kita lanjutkan yang kedua ya. Yang kedua itu adalah adanya faktor kecemasan gitu, kecemasan sosial yang mana tadi udah dicontohkan. Jadi ketika orang lain mandang kita gendut itu, orang lain bilang kita gendutan misalkan, di situ kita cemas, saya nggak pede nih untuk tampil keluar, saya nggak pede nih karena saya gendutan gitu, saya nggak bisa berkarya gitu. Nah pokoknya banyak hal yang kita takutin gitu. Dari situ ada timbul rasa insecure dalam diri kita. Lalu yang ketiga adalah dorongan perfeksionisme atau standarnya tinggi gitu. Ketika kita melakukan suatu hal gitu, dimana kita udah lakukan yang terbaik, tapi kita merasa itu tuh masih kurang gitu, masih kurang di saat kita masih kurang, di situ kan standar kita tuh lebih tinggi gitu. Nah di situ kita merasa insecure gitu. Ketika kita gagal misalkan, gagal karena kita merasa kurang gitu, kita terus kok saya nggak, kenapa saya nggak ngelakuin lebih dari ini gitu, kenapa saya nggak bisa ngelakuin lebih dari ini, kenapa saya nggak bisa melewati ini. Jadi adanya dorongan perfeksionisme, di situ ada timbul rasa insecure dalam diri orang tersebut karena dia merasa ingin lebih dan lebih. Ya intinya tadi tuh bahwasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu kita sudah berekspektasi gitu kan, kita nanti kita kayak gini, tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita angankan. Nah itu akan menjadi rasa ketidakpercayaan diri gitu. Jadi ya kita harus melakukan segala sesuatu itu sesuai apa yang kita mampu gitu, jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk lebih dari itu, karena kan kemampuan seseorang itu kan terbatas ya, berbeda-beda juga. Jadi ketika kita mampunya segini udah segini gitu, jangan memaksakan. Yang mana akhirnya ketika kita gagal, di situ akan tumbuh rasa insecure dalam diri kita. Oke baik, itu tadi terkait dengan 3 penyebab nih dari rasa insecure. Nah kemudian nih Kak Alma, apa sih alasan yang membuat kita ini nggak boleh insecure itu? Alasan ketika kita nggak boleh insecure itu, yang pertama adalah Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Terkadang kita nih Kak Pivi, ketika melihat seseorang dilahirkan dengan paras yang cantik, tampan, body goals gitu, ataupun glowing, kita di situ merasa insecure karena adanya penampilan dan juga fisik seseorang tersebut. Kita merasa, kok kita jelek gitu, kok kita nggak tinggi ya, kok kita nggak putih gitu. Itu ada timbul rasa insecure. Padahal Allah itu dalam Al-Quran sudah menyebutkan dalam surat Atin ayat 4 bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik gitu. Jadi ketika kita merasa insecure, ketika kita merasa rendah diri gitu, kita merasa nggak puas sama diri kita sendiri, itu kita meragukan atas kekuasaan Allah dan juga kita tidak bersyukur gitu, tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada diri kita sendiri gitu. Nah terus kemudian ada apa lagi nih? Lalu alasan yang kedua adalah Allah itu menciptakan manusia itu nggak sia-sia. Jadi menciptakan makhluk itu nggak ada yang sia-sia. Karena ketika insecure itu muncul dalam diri seseorang itu, salah satunya adalah dia merasa nggak ada nggak berguna gitu, nggak berguna di dunia ini. Saya hidup di dunia itu buat apa gitu, merasa nggak ada gunanya. Nah padahal Allah itu menciptakan makhluknya itu nggak ada yang sia-sia. Contohnya nih seperti lalat itu kan kita lihat jorok, apa sih dia hidup di sini, padahal lalat itu bisa untuk menjadi pengurai kotoran ataupun sampah gitu. Lalu adanya tikus itu dia diciptakan untuk menjadi penyeimbang ekosistem.
Contoh lain seperti adanya COVID-19 itu kita diciptakan oleh Allah. Adanya COVID-19 tujuannya adalah untuk kita bisa melihat kekuasaan Allah itu seperti apa gitu. Jadi nggak ada apapun gitu yang di dunia ini diciptakan secara sia-sia, termasuk ketika Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu pasti ada tujuannya, pasti maksudnya ketika Allah menciptakan manusia. Lalu yang ketiga, Allah itu tahu yang terbaik buat manusia. Jadi ketika seseorang itu merasa kurang, merasa insecure, padahal misalkan Allah menciptakan manusia, kita itu mukanya pas-pasan, belum tentu ketika Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang tampan gitu, belum tentu dia bisa menjaga dirinya ataupun dia bisa sombong. Maka orang itu diciptakan oleh Allah itu yang terbaik gitu. Atas takdir, semua takdir yang Allah ciptakan itu pasti Allah tetapkan itu, menurut Allah itu yang terbaik buat kita gitu. Oke, baik. Tadi kan Kalma katakan bahwasanya alasan kita tidak boleh insecure itu bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk ini tidak sia-sia gitu ya. Pasti ada tujuan dan maksudnya, terutama manusia nih. Karena manusia ini adalah salah satu makhluk hidup yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain yang Allah berikan akal, itu hanya manusia. Nah, sebenarnya Kak Alma, apa sih maksud dan tujuannya Allah menciptakan manusia nih di muka bumi ini? Jadi tujuan manusia Allah ciptakan di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi dengan ada manusia, dia tuh bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dia bisa merawat tumbuhan, dia bisa menyayangi binatang. Jadi Allah ciptakan manusia sebagai khalifah gitu, pemimpin di muka bumi ini yang bisa mengatur, yang bisa mengurus dunia ini di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, itu tadi terkait dengan alasan agar kita ini tidak boleh insecure. Terus kemudian selain itu ada apa lagi nih Kak Alma? Baik, selanjutnya adalah alasan kita nggak boleh insecure itu adalah insecure itu merupakan salah satu bentuk kufur nikmat kita kepada Allah. Jadi insecure itu kan terkadang kita itu insecure merasa nggak bersyukur karena kita nggak dikasih fisik yang sempurna, karena kita nggak dikasih keterampilan yang bagus, karena kita nggak dikasih penampilan yang bagus gitu. Di situ ada tumbuh rasa insecure dalam diri kita, yang mana itu merupakan rasa kufur nikmat kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, baik nih Kak Alma. Jadi tadi beberapa terkait dengan alasan kita tidak boleh insecure, tapi kita jeda sejenak. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut.